Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti biasa, ini adalah video tanggapan dari video Bapak Abdul Wadud Hafiz tentang kebijakan fiskal dalam perspektif agama Islam. Di video dijelaskan bahwa kebijakan fiskal adalah kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah dengan cara mengurangi atau meningkatkan pendapatan dan belanja negara untuk mencapai tujuan yang diharapkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang ditargetkan. Sedikit tanggapan dari saya. Untuk mengenal kebijakan fiskal, mari kita bahas satu persatu dari pengertian fiskal terlebih dahulu. Fiskal merupakan kata yang biasa digunakan untuk menjelaskan bentuk pendapat negara yang dikumpulkan dari masyarakat atau disebut dengan pajak. Fiskal sendiri diambil dari kata yang dirujuk dari bahasa Latin, yakni fiscus, yang memiliki arti pemegang kuasa dari keuangan pertama pada zaman Romawi kuno. Akan tetapi, jika menurut KBBI, kata fiskal diartikan sebagai segala sesuatu yang berkaitan dengan urusan pendapatan negara atau pajak, di mana pendapatan dari masyarakat tersebut nantinya akan digunakan untuk membuat atau membangun infrastruktur negara seperti jalan, jembatan, terminal, dan lain-lain, hingga sebagai perangkat keseimbangan dalam perekonomian. Untuk kebijakan fiskal sendiri merupakan kebijakan yang berasal dari pemerintah, di mana kebijakan tersebut akan memengaruhi perekonomian melalui perubahan pengeluaran dan penerimaan pemerintah. Untuk mengenal kebijakan fiskal lebih dalam lagi, kita juga harus mengetahui apa tujuan utama dari kebijakan fiskal tersebut yang sudah dijelaskan dalam video Bapak. Dan saya ada sedikit tanggapan. Yang pertama, untuk tujuan utamanya yaitu kebijakan fiskal yang dikeluarkan adalah untuk menentukan arah, tujuan sasaran, hingga prioritas pembangunan nasional serta pertumbuhan ekonomi sebuah bangsa. Tidak hanya itu, pemerintah juga bertanggung jawab untuk membuat undang-undang dan program demi menjaga setiap produknya agar berada di kondisi ekonomi yang baik. Dan tujuan-tujuan kebijakan fiskal secara rinci yaitu mendorong pertumbuhan ekonomi. Tujuan utama dari kebijakan fiskal adalah memperoleh tingkat pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Pasalnya, dengan tingkat ekonomi yang tumbuh cepat, berbagai macam bisnis di negara ini akan berkembang pesat dan tentunya bisa mendapatkan banyak keuntungan dan juga pendapatan. Selain itu, mengurangi pajak juga dilakukan pemerintah agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi melalui kebijakan fiskal. Terlebih ketika pajak lebih rendah, konsumen memiliki lebih banyak uang untuk dibelanjakan, di mana bisa meningkatkan investasi dan pendapatan bisnis dan mengarah ke pertumbuhan ekonomi. Tujuan kebijakan fiskal yang kedua adalah mencapai tingkat pekerjaan yang tinggi serta bisa mencegah pengangguran. Pasalnya, pengangguran pekerja cenderung memiliki sedikit uang untuk dibelanjakan, sehingga hal tersebut bisa menghambat pertumbuhan ekonomi. Tidak hanya itu, tujuan yang ketiga dari kebijakan fiskal ini adalah untuk menstabilkan ekonomi dengan cara mengurangi dampak fluktuasi dalam perekonomian, di mana ekonomi negara saat ini cenderung mengikuti pola ekspansi ekonomi global diikuti oleh perlambatan ekonomi. Sehingga dengan begitu, pemerintah dapat menggunakan kebijakan fiskal untuk mengurangi risiko ini dengan cara meningkatkan pengeluaran dan mengurangi pajak. Dan juga ada jenis-jenis dari kebijakan fiskal itu sendiri, di mana kebijakan fiskal memiliki dua instrumen utama berupa pengeluaran pemerintah dan pajak. Nah, dari dua instrumen tersebut, pemerintah setidaknya bisa mengatur dan mengelola perekonomian negara. Misalnya saja untuk mengatasi pengangguran, setidaknya pemerintah bisa menambah pengeluarannya, atau bisa juga dengan mengubah tarif pajaknya. Pasalnya, dengan tarif pajak yang diturunkan, maka jumlah output barang dan jasa akan semakin meningkat, diselingi dengan daya beli masyarakatnya, begitupun sebaliknya. Nah, dengan itu maka kebijakan fiskal digolongkan menjadi dua jenis, yaitu kebijakan fiskal ekspansif atau expansionary fiscal policy. Nah, kebijakan fiskal ini biasa dilakukan dengan cara menaikkan belanja negara dan menurunkan tingkat pajak. Akan tetapi, kebijakan ini juga bisa dilakukan ketika perekonomian mengalami penurunan daya beli masyarakat serta tingkat pengangguran yang tinggi, di mana bertujuan untuk menempatkan lebih banyak uang di tangan konsumen sehingga mereka bisa membelanjakannya agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi yang sehat. Yang kedua yaitu kebijakan fiskal kontraksional
Kebijakan fiskal yang satu ini bisa dibilang kebalikan dari kebijakan fiskal ekspansif, di mana kebijakan ini digunakan untuk memperlambat pertumbuhan ekonomi. Misalnya seperti ketika inflasi tumbuh terlalu cepat, sehingga kebijakan ini juga dapat meningkatkan pajak dan memotong pengeluaran. Dan tentang kebijakan fiskal yang lainnya, saya sudah setuju semua dengan video yang dari Bapak. Sekian dari saya. Apabila ada salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.